melaksanakan aktivitas. Saya kalau untuk orang dewasa dalam aktivitas itu Ya. kedua transaksi dan kedua kebutuhan ekonomi dan yang ketiga kebutuhan bantuan. Dari tiga ini kita akan memberikan selanjutnya kebutuhan interseksi. Interseksi ini merupakan kebutuhan sendiri dan kalau saya dan keinginan sendiri, rasa sendiri, dan menganalisa lingkungan sekitar, sehingga kita dapat berbuat dan menempatkan diri kita di lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebutuhan ekonomi. Ya, merupakan motivasi berani melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Menjadi pada dalam ini kita berperan dan berperan sendiri, tidak memikirkan orang lain, sehingga kita dapat lebih maju lagi. Boleh kita memberikan itu kita dibantu orang, tapi dari sisi lain kita yang pasti kita sebelum kita minta orang kalau bisa kita menunjukkan pribadi kita sendiri dulu, berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu. Kira kita memang tidak mampu atau butuh bantuan, kita minta bantuan karena sepenuhnya kita benar karena ini kepribadian. Dan yang ketiga ini mungkin yang ketiga ini dengan yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga ini memberikan bantuan. Nah ini memberikan bantuan seperti ini untuk saling menolong antar sesama sesuai dengan yang berada di lingkungan, dengan cara simpati, dengan cara yang baik atau bersopan santun, bagaimana kita cara menempatkan diri dengan sebaik diri, bisa memanfaatkan orang lain, tapi kita kalau kita memanfaatkan orang lain dengan sepenuhnya, berarti kita tidak ada perannya. Di sini di sana kita harus membantu, kita minta bantuan orang lain, kita harus ada peran sendiri. Jangan kita selalu mengharapkan orang lain sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dengan berperilaku dengan cara saling kasih, asih, pasti yang penting kita itu memberikan bantuan itu yang sangat penting itu secara manusiawi, sehingga dia dapat menerima dan memahami apa itu. Terus kalau yang namanya manusiawi itu manusiawi, yang namanya manusia. Itu saja. Ini bukan mengatakan beraktivitas itu dari ketiga lebaran sendiri, ya itu berupa transaksi, foto, pemberian, bantuan. Nah, sehingga di sini berkesinambungan antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang tiga ini sangat baik menurut saya, Bapak di situ memanusiakan manusia secara menolong dengan simpati tanpa mengecilkan orang lain. Ya. Oke, itulah tadi hasil wawancara kita dengan narasumber Bapak Yai. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zalia, dan di sebelah saya masih dengan Pak Teguh untuk wawancara yang kedua dengan tema yang berbeda. Pak Teguh, di sini temanya kebutuhan orang-orang dewasa dalam beraktivitas. Nah, di sini yang saya akan tanyakan langsung saja dengan poin, apakah kebutuhan Bapak sebagai orang dewasa
kebutuhan saya sebagai orang dewasa mencakup 3 macam. 1. Kebutuhan biologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan harga diri. Ya. Yang dimana kebutuhan biologis itu yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang utama itu untuk mencari nafkah untuk anak, istri, dan untuk anak makan dan sekolah. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, di mana kebutuhan yang tidak dihantui oleh rasa takut karena jarak jauh kerja, karena kerja jarak jauh, terutama sekarang banyak begal merajalela di mana-mana, sehingga jika pulang lebih malam ada rasa takut, tidak nyaman, was-was, takut ada apa-apa di jalan. Yang poin ketiga, kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dan suami, di mana saya harus berusaha lebih keras lagi untuk hidup lebih layak dipandang oleh keluarga dan masyarakat. Harga diri sebagai laki-laki sangat berpengaruh pada kehidupan, sehingga kita ada nilai di kehidupan ini. Baiklah, berarti di sini Bapak memberikan 3 kebutuhan untuk pribadi Bapak, yaitu kebutuhan biologis di sini, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan rasa aman itu jika pulang terlalu malam Bapak akan was-was karena sekarang keadaannya tidak nyaman, yaitu karena banyak begal ya Pak ya. Nah di sini harga diri. Nah di sini sebagai Bapak kepala keluarga, terus tuh sebagai ayah, sebagai suami harus lebih berusaha lagi untuk kehidupan kedepannya untuk lebih layak seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bapak untuk kedua kalinya wawancara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga, yaitu saudari Yeni Arista. Di sini saya akan bertanya, temanya yaitu kebutuhan orang dewasa. Nah, di sini yang saya akan tanyakan kepada Ibu Yeni Arista, di sini apakah kebutuhan Anda sebagai orang dewasa yang beraktivitas? Kebutuhan saya sebagai orang dewasa dalam beraktivitas, yang pertama kebutuhan yang bersifat biologis, kedua kebutuhan bersifat sosial, yang ketiga kebutuhan untuk berbuat baik. Yang pertama, kebutuhan bersifat biologis itu ialah kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi yang sudah berkeluarga, kebutuhan anak, sekolah, dan kebutuhan yang bersifat pangan, memiliki rumah yang layak, memiliki pekerjaan yang menjamin kehidupan. Hal yang kebutuhan sosial, sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, saya merasa sosialisasi saya dalam lingkungan sangat terbatas. Oleh karena itu, tak jarang untuk bermasyarakat itu kesulitan. Maklum, dari pagi sampai sore saya berada di tempat kerja. Terkadang tanggapan orang atau masyarakat sekitar menilai saya itu sombong, sehingga saya harus mengimbangi kebutuhan sosial itu. Ketiga, kebutuhan yang berbuat baik, sebagai ibu rumah tangga pekerja yang beraktivitas dari pagi sampai sore. Sebagai ibu, tentunya saya ingin berbuat baik untuk kebahagiaan keluarga, terutama keluarga kecil saya. Tetap berperan penting dalam keluarga, termasuk menyalurkan kewajiban saya sebagai ibu dan istri. Baiklah, berarti di sini kebutuhan ibu sebagai orang dewasa yang sudah berumah tangga, di sini ada 3 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan biologis, yang kedua kebutuhan sosial, dan yang ketiga kebutuhan untuk berbuat baik. Di sini sebagai ibu rumah tangga, ibu harus menyesuaikan diri sebagaimana ibu sebagai ibu rumah tangga, menjalankan kewajiban, juga sebagai masyarakat, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di situ. Oke, itulah saja wawancara kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.